Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Langsung saja, hari ini Ustaz akan menjelaskan tentang hukum nun sukun atau baris tanwin. Hukum nun sukun atau baris tanwin terbagi atas 5 bagian, yang mana yang pertama ini akan Ustaz jelaskan yang namanya izhar halqi. Apa itu izhar halqi? Izhar artinya jelas, halqi artinya tenggorokan. Izhar artinya jelas, halqi artinya tenggorokan. Apabila nun sukun atau baris tanwin, apa itu baris tanwin? Baris tanwin itu biasa disebut dengan baris 2, yang mana di dalamnya yang pertama fathah tain, baris atas 2. Yang kedua baris kasroh tain, ini baris bawah 2. Yang ketiga dhammah tain. Yang di depannya baris 2 seperti angka 6. Jadi disebut tanwin. Nun sukun atau baris tanwin bertemu dengan huruf izhar. Huruf izhar, maka bacanya jelas atau tidak berdengung. Jadi setiap huruf yang bertemu, setiap nun mati atau baris tanwin di depannya ada huruf izhar, maka bacanya tidak berdengung atau jelas. Huruf izhar ada 6. Yang pertama ha, kho, ain, ghain, ha, hamzah. Hurufnya ada 6. Ha, kho, ain, ghain, ha, hamzah. Hurufnya ada 6. Contohnya, lihat di sini Ustadz menulis bacaan hasidin idza, hasidin idza. Di sini mana yang disebut dengan izhar? Yang disebut dengan izhar ialah din idza di sini. Kenapa disebut izhar? Karena baris tanwin bertemu dengan huruf alif di depannya atau hamzah. Jadi di sini disebut dengan izhar, cara bacanya jelas. Hasidin idza. Contoh yang kedua, min haitsu. Min haitsu. Di mana yang dikatakan izhar? Di sini. Contoh yang ketiga, ajrun ghairu mamnun. Di sini baris tanwin bertemu dengan huruf gha, maka bacanya jelas. Ajrun ghairu mamnun. Misal contoh yang saya buat di sini misalnya minha. Tanwin bertemu dengan huruf h. Tanwin. Nun sukun bertemu dengan huruf h, maka bacanya jelas, nggak berdengung ya. Jangan bacanya minha, salah. Tapi bacanya minha, cepet ya, jelas. Selanjutnya yang kedua, idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Apa arti idgham bi gunnah? Idgham artinya memasukkan. Yang kedua bi gunnah, dengan berdengung. Apa yang dimasukkan, apa yang didengungkan. Jadi menurut istilah, memasukkan bunyi nun sukun atau baris tanwin bertemu dengan idgham bi gunnah, maka bacanya berdengung. Memasukkan atau mendengungkan bunyi nun sukun atau baris tanwin apabila bertemu dengan huruf idgham bi gunnah, maka bacanya berdengung atau masuk ke dalam huruf di depannya. Hurufnya ada 4. Ya, waw, mim, nun. Jadi contohnya di sini yang pertama hablum mim masadin. Hablum mim masadin. Di sini tanwin bertemu dengan huruf mim, di sini nun sukun bertemu dengan huruf mim. Jadi cara bacanya tidak hablun min masadin. Dia tidak berdengung, maka cara bacanya harus berdengung, memasukkan huruf mim di depannya. Di sini nun sukun masuk ke dalam huruf mim cara membacanya. Jadi bacanya tidak hablun, tapi hablum mim masadin. Di sini tidak min, akan tetapi cara membacanya mim masadin. Di sini tanwin bertemu dengan huruf mim, di sini nun sukun bertemu dengan huruf mim. Jadi cara bacanya berdengung. Hablum mim masadin. Contoh yang kedua, faman ya'mal
Faman ya'mal, di mana di sini yang idgham bi gunnah, di sini dia. Nun sukun bertemu dengan huruf iya. Jadi cara bacanya tidak seperti ini. Faman ya'mal, akan tetapi membacanya harus berdengung ke dalam, masuk ke dalam huruf iya di depannya. Faman ya'mal. Contoh yang ketiga, miwaliyin, miwaliyin. Berdengung ya. Di mana di sini yang idgham bi gunnah? Di sini dia. Nun sukun bertemu dengan huruf wa. Wow. Wow. Maka cara membacanya berdengung. Miwaliyin, tidak seperti min waliyin, karena sudah ada hukum bacaan idgham bi gunnah, artinya memasukkan dengan bunyi berdengung. Berarti bacanya kita harus berdengung. Miwaliyin. Di sini hablum mim masad, huruf mim. Yang kedua faman ya'mal, huruf ya. Contohnya. Yang ketiga miwaliyin. Contoh huruf waw. Selanjutnya pembahasan yang ketiga ialah idgham bila gunnah. Apa itu idgham bila gunnah? Idgham artinya memasukkan, bila gunnah tidak berdengung. Jadi perbedaan idgham bila gunnah sama bi gunnah. Yang pertama tadi idgham bi gunnah memasukkan dengan bunyi berdengung. Kalau idgham bila gunnah kebalikannya, memasukkan dengan tidak ada berdengung. Jadi keduanya ini memiliki perbedaan, yang mana idgham pertama memasukkan dengan berdengung, idgham yang kedua ini bila gunnah dengan tidak berdengung. Jadi bila gunnah artinya tidak berdengung. Apa yang tidak berdengung? Memasukkan bunyi nun sukun atau baris tanwin bertemu dengan huruf idgham bila gunnah, maka membacanya tidak berdengung. Jadi tidak berdengung ya. Yang tidak berdengung itu cara membacanya, hurufnya dua, la sama ro. Contohnya mil ladunka, di sini mil ladunka. Yang mana idgham bila gunnah? Di sini nun sukun bertemu dengan huruf la. Jadi cara bacanya tidak berdengung. Misal mil ladunka, itu salah. Jelas bacanya seperti ini. Mil ladunka, mil ladunka. Contoh yang kedua, ghafurur rahim, ghafurur rahim. Jadi kalau misal bacanya ghafurun rahim, tidak memasukkan, dia harus memasukkan ke dalam huruf ro. Jadi cara bacanya yang benar ghafurur rahim. Kalau dengung cara bacanya salah juga. Ghafurun rahim, itu salah. Jadi yang benar ghafurur rahim. Alhamdulillah, mudah-mudahan jelas. Di sini contohnya mil ladunka, di sini huruf ro, ghafurur rahim. Hari ini setelah menjelaskan izhar, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Jadi cukup sekian dari Ustaz. Akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.